Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Amma ba'du, ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, min aina ila ain. Saudara-saudara jamaah SME yang mulia, sekaligus jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pertama-tama puji syukur kita serahkan kehadiran ilahi ya Rabbi, yang mana Allah yang telah melimpahkan rahmat dan qul dalam sebuah masjid yang paling kami banggakan, masjid yang kami bangun dengan air mata kami, yang kami bangun dengan ibu-ibu hamil pada waktu itu. Itulah kebanggaan kami yang berlambang di atas kubah kali bintang bulan. Ini yang berlambang bintang bulan. Kami sangat khawatirkan di suatu saat kalau penduduk masyarakat desa oleh jalan, hanya mereka malas mengajar dan belajar dan meramaikan majlis taklim seperti ini. Kami khawatirkan takut lambang bintang bulan digantikan dengan lambang yang lain. Inilah yang kami khawatirkan. InsyaAllah mudah-mudahan benar-benar Masjid Baitul Khairat sebagai pintu kebajikan menjadi sebagai benteng pertahanan umat Islam. Disinilah tempat bertahannya umat Islam. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berapa abad yang silam, sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggalkan kita, beliau berpesan, ya umatku, amartukum faf'alu wa ma nahaitukum fajtanibu. Apa yang aku perintah, itulah yang harusnya kamu kerjakan, dan apa yang aku larang, itulah yang kamu tinggalkan. Ini sangat baik kerjaan. Kita menyambung silaturahmi, perintah Rasul. Memutuskan silaturahmi dilarang oleh Rasul. Ini suatu kebahagiaan kita kumpul di sini. Kemudian rahmat dan sejahtera boleh sama-sama kita alamatkan kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang ikut bersama Nabi membantu perjuangan dalam masa tempuh 23 tahun. 13 tahun Nabi berjuang di Makkah bersama keluarga dan sahabat, dan 10 tahun beliau berjuang di Madinah. Dengan modal Rasulullah berjuang agama, hanya ketabahan dan kesabaran beliau, bukan dengan titel dan bukan dengan harta, tapi beliau memperjuangkan agama Islam di Makkah sampai ke Madinah. Hanya beliau kedepankan adalah ketabahan dan kesabaran. Dengan sifat hilmi, beliau dapat merebut hati-hati orang musyrik. Beliau sempat merebutkan hati-hati orang-orang yang paling perkasa dalam menentang Islam. Itulah Muhammad Nabi. 23 tahun beliau mampu merebut hati-hati orang, sehingga Islam berkembang ke seluruh dunia sampai sekarang. Inilah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, tapi modalnya sedekah, amanah, tabligh, fatamah. Itulah modal Rasulullah dalam perjuangan. Insyaallah mudah-mudahan kalau kita amalkan sebagaimana Rasul, insyaallah segala perjuangan kita akan berhasil. Tapi kalau ini kita tinggal, tidak ada harapan. Jamaah SMS yang mulia yang kami hormati, seluruh anggota-anggota jamaah yang telah hadir pada pagi hari di tempat kami ini, dan ibu-ibu yang sudah hadir, jangan lupa bapak-bapak dan adik-adikku yang tersayang, sekarang kita berada dalam rumah Allah. Sekarang kita berada dalam rumah Allah, masjid nomor 2 setelah Ka'bah.
yang paling agung dan mulia bersama masjid Ka'batullah yang kedua masjid. Di mana pun letaknya masjid itu nomor 2 setelah Ka'bah. Maka jangan lupa kita duduk dalam masjid ini beriktikaflah. Kalau kita sampai ke Makkah Al-Mukarramah, begitu kita masuk Masjidil Haram, langsung kita tujukan ke Ka'batullah, kita lakukan sembahyang tahiyat bait. Apa yang dimaksudkan dengan tahiyat bait? Yaitu tawaf. Langsung masuk Masjidil Haram, langsung kita tuju Hajar Aswad untuk kita lakukan tawaf. Itu disebut dengan tahiyat bait. Tapi begitu kita masuk ke masjid, ulai jalan atau masjid yang lain, diperintahkan begitu anda masuk langsung salat tahiyat masjid. Setelah kita duduk, kita diperintahkan supaya ada perbedaannya antara duduk ibadah dengan duduk istirahat. Kita berniat. Maka saya himbau adik-adikku yang muda-muda belia, bapak-bapak, jangan lupa berniat. Nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid sunnatillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja dalam masjid sudah mendapat pahala nilai dari Allah yang luar biasa. Kenapa diperintahkan berniat? Supaya beda duduk ibadah dengan duduk biasa. Saudaraku sekalian, pada pagi hari ini luntuan sebenarnya luntuan di sini imam masjid, imam menasih. Sebenarnya hanya layak luntuan yang berdoa pada tu sampaikan badon kau amin belum tengkujul belang panjang kena kau amin belum aku punya belanja sini anak juga. Jadi lu ia lu bangga lu sang diulai jelas hanya lain ulu tak mana agam lihat tak sang menan. Maka lu Malay sebenarnya lu Malay jadi bena anggap bahwasanya Abu Rahim tu sama agama jadi mana agam lain ni kan mana ibat dong tempat orang meninggal lepas di ujung belang ya lu buka belum bah maka beliau baik balon aku sedang tiga ya maka aku dia baik fikir tu mana agam kan ya. Tapi aku keamanan sebab ilmu dia kan dia ngendron dah bahasa air sama ia bukan Allah yang tanya. Jadi baiklah lambat dulu sifat kesombongan, sifat ria, sifat ujub, nyu penyakit yang cukup berbahaya yang kaji 2 hadis Al-Bukhari. Untuk dibersihkan najis dahiriyah gampang, untuk dibersihkan penyakit dahiriyah gampang, tapi sulitnya membersihkan penyakit batiniyah yang kaidu lemah. Merasa diri sombong, merasa diri ria, dia kapal. Riya dalam arti bahasa ini memperlihatkan suatu amal ibadah kepada orang lain, itu dia. Tak lakukan suatu amal ibadah untuk kita cari simpatisan orang lain kepada kita, itu namanya riya. Itulah yang kita takutkan. Apabila ibadah yang bercampur dengan penyakit riya, tidak berarti sama sekali, tidak mempunyai nilai. Ujub artinya kalau ujub ibadah yang kita lakukan, kita memandang diri kita lebih hebat, lebih mulia, lebih bulan, itu namanya ujub. Berarti kalau riya memperlihatkan ibadah pada orang lain, kalau ujub memperlihatkan ibadah pada diri sendiri, itu ujub. Ikhlas lepas daripada memperlihatkan pada orang lain, lepas daripada diri, hanya kita perlihatkan kepada Allah. Inilah yang namanya ikhlas. Ini Imam Ghazali berpendapat wajib belajar tentang ikhlas. Nyok maka lu dua lagi muah beranya pedang kira 10 minit 15 minit kan karena nyok kan karena dia tapi nauzulah kan beliau kan mana agama maka lu beranya ana berpegah dari mana aku awali pembicaraan lu beranya ana berpegah ujian ayu kan ujian ayu benar yang hak elok hidayah dengan amin ujar penuh ya pok pegahum
temannya pegah mendang mungkin ke punang ke Jerman tu melip 2 minit belah minit dari pol mendang karena dia lagi apa pun ma amartukum faf'alu wa ma nahitukum fajtanibu, kerjakan apa yang aku perintahkan dan tinggalkan apa yang aku larang. Kemudian perintah ada yang fardu, ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang macam-macam perintah. Sekarang kita bicarakan tentang menyangkut dengan salat. Saudaraku sekalian, sebelum kita masuk dalam salat, sebelum kita berdiri Allahu Akbar, sebelum takbir, artinya sebelum sembahyang ada 2 perintah yang disunatkan. Yang pertama azan, yang kedua iqamah. Dan perintah itu perintah. Dalam hal azan sunatkan menghadap kiblat dan sebagainya. Kemudian dalam masa azan kita diperintahkan kepada muadzin yang tukang azan sunat membaca tarjih. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, setelah baca takbirnya kan langsung asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum iaitu takbir asyhadu an la ilaha illallah sunat dibaca ini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar, baru dijihar asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya ternyata sehingga jadi kalimat itu 19 itu sunat. Ini salah satu. Oh, yang ada pakai ternyata gimana pun tidak masalah, tapi lebih sempurna. Ya. Kemudian selesai daripada azan, sebelum masuk dalam sembahyang fardu subuh, sunat sembahyang sunat subuh 2 rakaat, atau saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat, tak usah disebutkan qabliyah, sebab sesudah sembahyang subuh tidak perintah sembahyang sunat. Jadi cukup saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat karena Allah, boleh. Atau saja aku sembahyang sunat fajar 2 rakaat, itu pun boleh. Tidak ada perbedaan antara sunat fajar dengan sunat subuh. Boleh dikatakan sahaja aku sembahyang sunat fajar, boleh dikatakan pula saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat, tak usah disebut qabliyah. Tapi kalau zuhur, Jumaat dan selain yang ada qabliyah dan ba'diyah, wajib disebutkan qabliyah dan wajib disebutkan ba'diyah. Kalau tidak sah. Itu undang-undang. Misalnya asar aja pihana ba'diyah, tidak saja lu sembahyang sunat asar 2 rakaat karena Allah, boleh. Tak usah sebut qabliyah sebab hana ba'diyah. Tapi kalau maghrib, kalau isya, kalau zuhur mesti, Jumaat mesti saja aku sembahyang sunat Jumaat 2 rakaat qabliyah, saja aku sembahyang sunat Jumaat 2 rakaat ba'diyah, itu wajib. Itu disebut kasad, ta'arat, ta'yin, sebutnya. Sama sembahyang fardu subuh. Saja aku sembahyang fardu subuh, nyen wajib 3 perkara ibu bapak. Pasal sahaja aku sembahyang, ta'arat saja aku sembahyang fardu, ta'yin menentukan subuh, itu wajib. Jadi apabila bapak-bapak dan ibu-ibu hana munir Allahu Akbar, hana munir lamadir sahaja aku sembahyang fardu subuh, dah sah sembahyang. Lon dokap nombor lon malam 1 nalung, malam minggu nalung di luar, malam Jumaat nalung. Pernah lagi cita tolong ibu berniat saat saja aku sembahyang subuh 2 rakaat, saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat, ya Masya Allah. Ada pula saja aku sembahyang fardu zuhur, ada aku sembahyang fardu asar. Jadi nah yang betul, nah yang hana lo pegah dia madum salah, madum betul yang apa betul ke balik benar dalam niat kasad, ta'arat, ta'yin. Sahaja aku sembahyang fardu, menit sahaja aku sembahyang subuh, ana sah sembahyang.
nyokeun almarhum Robert keun almarhum Abu Numirah kapendila disembah badung kafilam kampung disembah tikar kafilam lao disembah badung kafilam kampung disembah tikar nyokeun Abu Numirah neturi Abu Numirah kan urang ulama haji nyoba pakan hana dalam yang kasat tak arat tak inana beda dengan sembahyang sunat punya sunat akadah tentu jadi dua wajib tak dalam takbir dua wajib besar tarawih duha nya dua lah saja aku sembahyang tarawih 2 rakaat saja aku sembahyang witir 3 rakaat satu rakaat yang jeun mah tapi punya sembahyang fardu wajib lah takbir kasat ta'arat ta'in kalau jadi makmum wajib mi'lam saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat loi ke imam atau saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat berjamaah mestinya Muyana nasah ya kan ittiba pada bun hana ittiba banit mutabaah bun hana mutabaah banit badil temayang imam sunat goyan saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat imaman sunat muyanakeun imaman nafala jamaah muyanakeun imaman nafala jamaah sembahyangnya sah gedayu ulah sah beda sembahyang Jumat sembahyang fardu Jumat hukumnya farduin berjamaah farduin syarat sah sembahyang Jumat mesti sembahyang berjamaah dan dibacakan 2 rukun khutbah ini syarat muqaddam alal masyrut maka wa imam wajib ni'ra imam saja aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat imaman wajib ni makmum saja aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat makmuman atau berjamaah wajib ni menghantar man yang beda ya kemudian sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah payah sebut qabliyah lah jadi saja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat qabliyah ya atau ba'diyah yang payah sebab sebelum sembahyang nazar sembahyang kemudian sembahyang sunat saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat Allahu Akbar sambil kita menunggu imam atau menunggu jamaah sambil menunggu qaman kita baca doa menghadap kita berdoa apa yang seharusnya Nabi diajarkan setelah anda salat sunat subuh bacakanlah 3 kali berturut-turut Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila wa Idra'ila wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar nyari baca Nabi mudah-mudahan siapa yang mengamalkan itu dia akan selamat iman dan itulah yang kita harapkan yang lebih indah belum dalam kitab Sarqawi ala Tahrir yang lebih aula lo baca ni nanti giu kan setelah sembahyang sunat subuh boleh baru gaki punong seperti tidur mayat dalam kubur lagi mayat dalam kubur kan dengun artinya tiga satra boleh untuk kepuyu untuk tak kenang nasib yang di alam kubur tak baca ada Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila wa Idra'ila wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang dibaca setelah yang baru dah kami kemat kalau dia dengun untuk tak kenangkan nasib dalam kubur roh benar mami yang di ramai kepada kira pokai do apa yang dengan masalah akibeta dah 2 mendam tak baca nyana la ilmu palung berkahkan nya sayang turun becitra bailung untuk me berapa puan dia paling guru fijurum dia dalam macam rumah betul memenit pangsa jamaah maka nanti orangnya itu hang tim jadi yang bayang kutu akhdubah kabel sebab aku me berapa dua itu me mau je minggu 7 dia pe dia ingin dia kau tu pun yang kam lagi
Baik lu menian. Sebab lu ruhung ber payah baca dia. Doa kalau kuat. Jadi kuat dia dia. Jadi kau macam dia. Dia jadi. Jadi. Hai dan tak berpohon. Hai biasa orang berpohon nak kedri. Hai jojo dumio. Mahang berah kai dia. Hanya kaman. Pada mati kaman. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar la ilaha illallah. Di sini karu dia nampak buat. Tanya bapak kan tunggu buat dia ikutnya buah ba'adzan ni sunat dia tak kucuknya. Kena buat dia azan tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena ada dua kalimat tauhid ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana? So, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah. Marhaban ya habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah. Ucup. Rap. Hidang jeruk. Kemudian gesak amanah. Kepemenan karena nur Nabi ini tempat. Bak gukai Nabi Allah Adam. Di kalangan Nabi Allah Adam lagi, ya Allah nak nama Nur Muhammad penuhi ya Allah. Polino anak dia gecak oleh Allah berduaan. Setelah kalangan Nur Muhammad ini gecak Nabi Adam berkucuk. Maka dia dia kucuk. Hikmah dia berkah. Apabila terkucuk pada kun mak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban ya bibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah. Yang menjadi obat mata, terang mata. Ana fi faktor katwa lagi tanya kan 60 ada nyapa ni lo. Kapal lain yang mudah-mudahan namakan insyaallah terang mata. Setiap mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah su'ud asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban ya habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah. Jom. Insyaallah nak amalkan ni mudah. Hanafi Abu kata mata lagi kamu. Ya itu muharrikat. Buka. Wadah muadzin kal kamat. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah qad qamatis shalah. La ilaha illallah. Ya ini dibodoh. Di mana kedudukan waktu berdiri? Ini ada waktu informasi Pak Bogi. Ada waktu. Mana pun dawa-dawa. Di dalam mazhab Imam Malik, waktu berdiri di saat muadzin dimulai. Allahu akbar Allahu akbar berdiri. Tambahlah sekedar kemungkinan masyarakat di awal. Lundalan di Makkah lagi ya? Di Madinah lagi ya? Di Masjidil Haram ya lagi ya? Di Madinah lagi ya? Kan madu kan kalangan. Ada dua. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kapan berdiri? Di saat muadzin mengatakan hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Saat ucapannya itu hayya 'alal falah, itulah berdiri. Di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kapan? Yang kedua. Lun dalam sebuah kitab hadis Abi Jamarah, beliau berpendapat saat berdiri dikala ia mengatakan hayya 'alas shalah. Yang dalam kitab hadis Abi Jamarah. Lun dalam kitab Mazahibul Arba'ah, saat berdiri juga Imam Ahmad bin Hanbal di saat membaca qad qamatis shalah. Dalam perbedaan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang diamalkan oleh para ulama se-Aceh dan se-Indonesia, niat madu-madu adalah ba'dal firar, setelah selesai dari berakaman. Yang ini berapa jidam dalam masa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, cuma kapan berdiri? Di saat selesai bacakan muadzin la ilaha illallah, baru berdiri.
Itu lamazat Imam Syafi'i radhiyallahu. Maka hana pelariu katanya. Nya adalah sunat-sunat madum kedudukan. Baik dengan waknya kamu dawa atau pakai orang luput, ino pegah kedih, idih pegah kedih. Balai dah ni. Dapat dah umat madum. Karena mereka gaduh tamu dawa ino pegah kedih, idih pegah kedih. Akhirnya menjadi peluang bagi orang lain masuk tu. Tapi sebeda yang pakai, sebeda yang buat hancur. Nyuhlah. Yang kejil almarhum Profesor Dr. Buya Hamka Berji. Wadai kerja wajah semua yang di masjid betul ramai ni yang ada soal ada baca qul subuh tidak. Hana baca aja. Wadai kerja omong gendong. Ada soal ada membaca ayat qul subuh tidak baca qul subuh. Jadi gahana doa. Jadi menyebut kehadiran kita di tengah masyarakat menjadi umat yang baik, yang bersatu padu. Jangan ciptakan diri ini menjadi sebagai umat yang memecah belahkan umatnya yang tiba berterangkul. Jadi kadang-kadang ya. Hana silam bidang akidah, nyamilah bidang akidah, nyailah terima. Hanya mesti contoh. Di mana Tuhan? Di langit nyai kau patih hidup. Nya ada menedak Tuhan. Walau putih tu katakan walau kata-kata ke Abu Ibrahim ni aku patih. Pakai lum lafai 20 yang wajib 20 yang mustahil perlu hasil bil bilangan kana sabar yang aroni bertuhan hasil bilangan berdosa kana ber yang wajib niba nabi mubud lagi bud mustahil lagi bud sabar yang aloni ba nabi sikun jadi otak kira buna beblosanya pasti kurang otak bilang 50 kanayan dikira 50 ya si pendoa belum kebagi pun menyohanjut raya tak dosa. Pertama pun si penafsiyah, kedua bagah salbiyah nama teman yang kelet si penmaani kebet lagi maknawiyah nama sifat salbiyah na limomboh sifat salbiyah limomboh. Apa arti salbiyah? Salab artinya menafikan sesuatu yang tidak pantas pada Allah. Tak pegah Tuhan duduk di arah nak pantah, hana pantah. Bahkan dalil mukhalafat hawadith kita mahu sifat salbiyah. Mukhalafat hawadith Allah hana sabar dan berdikir. Kalau bapa beretiket Tuhan duduk di langit, kau kalau dalil Al-Quran laisa kamislihi syai'un, tiada Tuhan sabar dengan apapun. Maka manusia yakin bahawa di akhirat akan takalan Tuhan dalam surga. Tapi kalan Allah dalam surga tengah kedua berdua yang tidak berbentuk dan tidak berwarna. Faman kana yarju liqa Allah wal ya'mal amalan salihan. Yakin dia beribadah mengharap menempuh Allah, maka yakinlah berbuat amal kepada Allah. Yang ini. Kemudian selesai. Ya akidah. Kemudian kau selesai semayang. Le semayang subuh, dua zikir lagi biasa. Nyo yang biasa terjadi kan. Imam tak ada, kali kamar kali semayang kali ada. Kemudian kebanyakan lu kalau datang masjid, imam artinya orang jadi ke, makmum orang jadi ke. Jadi sebenarnya kapan tengku kita makmum tasallim? Mereka dijawab dalam sebuah kitab. Madum setelah selesai salam imam ke kiri dan ke kanan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia mulai Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi banyak kalau kadang-kadang awal makmum. Tapi kalau maknanya pada lain. Bagi berdua yang makmum Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Assalamualaikum. Waktu lain dia makmum kali dah. Ya ada. Ya. Mudah-mudahan nyo sebenarnya kut jamaah dia pegah barang perkara itu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pasal malamnya sebenarnya kuno pegah hikmah semayang. Kuno perumahan tu teh. Nyane kadang pun saja aku semayang fardu. Allahu akbar hukum angkat dua tangan.
nya kuno pegah. Kemudian kuno pegah sebenarnya kuno pegah. Pihan tu hoteli. Satu ruka 15 minit lebih. Waktu kana. Nak pegah nyopo hikmah. Allahu akbar gepuhi bojaro. Kan dia menang lagi Makkah kena dia awak mazhab Malik. Nah kan? Allahu akbar. Tapi dia nyokan dulu. Allahu akbar. Kena? Hanya Allahu akbar ruku' dah. Sami Allahu liman hamidah. Hanya ruku'. Timbul pertanyaan, kenapa ruku' satu kali, sujud dua kali dalam satu rakaat? Ini madumna hikmah tersendiri. Hanya kenapa diperintahkan salam? Padahal yang jadi rukun sembahyang bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama yang jadi rukun sembahyang. Salam kedua tu wa amma berpaling ke kanan kan ke rukun, tapi dia sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sunat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu sunat. Tapi puji keperintahnya apa hikmah? Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Ke kanan tiga paling, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri tiga pakon. Ini hikmah sebenarnya hati kecil benar sebuah tak kujak dengan bunda aku pun pegah buat hikmah semaya. Tapi hantu buat DN memang eno mendang lebih kurang lebih dua lagi. Kadang-kadang bapak le merupak dengan awak balik. InsyaAllah tanya pegah. Mungkin eno mendang lebih kurang pemamak mi lelaki maaf tak minat lebih 5 minit 10 minit lelaki maaf dia tak anda pun hidup kampung. InsyaAllah mudah-mudahan yang sampai itu berilmu keluar dan ibadah kedua mandum. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.